Martial Peak 3494. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Perempuan, tubuh pria ini sangat kuat, ototnya kokoh, dan tulangnya sangat kokoh. Hanya tubuh ini saja yang sebanding dengan artefak iblis teratas. Dan apa yang mengalir melalui tubuhnya sebenarnya adalah darah emas, penuh dengan vitalitas. Yang lebih mengejutkan Beili Mo adalah dia bisa merasakan keilahian yang tak terlukiskan dari darah di tubuh Yang Kai. Matanya yang indah menatap wajah Yang Kai seolah dia memikirkan sesuatu menjangkau. Dia meraih salah satu jari Yang Kai dan dengan lembut memotongnya, menyebabkan setetes darah emas mengalir keluar. Beili Mo mengulurkan tangan, mencelupkan sedikit darah ke mulutnya, dan menghisapnya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Darah roh suci. Bocah kecil ini sebenarnya memiliki garis keturunan roh suci. Terlebih lagi, dari bau darah ini dan energi yang dikandungnya, ini adalah roh suci tingkat tinggi. Bahkan mungkin seekor naga atau phoenix. Beili Mo mau tidak mau mendecakkan lidahnya karena heran. Tapi sekarang dia benar-benar lega. Karena darah di tubuh Yang Kai memiliki vitalitas dan kemampuan pemulihan yang begitu kuat, itu berarti cedera semacam ini sebenarnya bukan masalah besar baginya. Bahkan jika dia tidak meminum pil apapun, itu tidak akan lama sebelum dia pulih sepenuhnya. Saint Venerable, anak ini terlalu kasar. Apakah kamu perlu bawahan ini untuk membunuhnya? Raja Iblis Perempuan menatap Beili Mo dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Beili Mo meliriknya dengan samar. Apakah kamu ingin membunuhnya? Tentu. Tapi dia adalah orang Yu Rumeng. Jika kamu membunuhnya, ratu ini tidak akan bisa melindungimu. Ketika Raja Iblis Perempuan mendengar ini, ekspresinya tidak bisa menahan perubahan saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Orang ini sebenarnya adalah pria Yu Rumeng. Jika kata-kata ini tidak datang dari Beili Mo, dia pasti tidak akan mempercayainya. Raja Iblis lainnya juga memasang ekspresi kosong. Seolah-olah mereka telah mendengar berita mengejutkan. Beili Mo bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba berbalik dan berkata, tempatkan dia di penjara es dan awasi dia dengan cermat. Katakan padanya ketika dia benar-benar bertobat, dia akan dibebaskan. Kali ini, meskipun dia telah melukai Yang Kai dan menjatuhkannya, pada akhirnya, dia masih menjadi orang yang menderita. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini kecuali Yang Kai dengan tulus meminta maaf. Mendengar kata-kata penjara es, ekspresi Raja Iblis Perempuan semuanya berubah. Jelas, ini bukan tempat yang bagus. Tidak hanya itu, Beili Mo bahkan mengulurkan tangan dan mengetuk Yang Kai beberapa kali saat dia berbicara. Tindakan ini menyebabkan beberapa Raja Iblis wanita menatap Yang Kai dengan mata penuh belas kasihan. Orang ini bisa memprovokasi siapapun. Tetapi sekarang dia benar-benar memprovokasi Saint. Kali ini, dia benar-benar harus menderita. Beili Mo melambaikan tangannya dan Raja Iblis Perempuan itu meraih leher Yang Kai dan menyeretnya keluar. 10 kilometer jauhnya dari Istana Es Proud Snow, Yin, Tu Qialuo, dan Baza semuanya melihat ke arah Istana Es. Adegan Baya bergegas keluar seperti sambaran petir barusan telah membuat mereka merasa agak aneh. Mereka tidak tahu apa yang Yang Kai temui di dalam Istana Es, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Meskipun ada lebih dari 10.000 orang, tidak ada dari mereka yang berani memaksa masuk ke Istana Es Proud Snow. Sekarang, Yang Kai sudah berada di dalam selama 2 atau 4 jam, tetapi dia masih belum kembali. Namun, satu hal yang pasti, hidupnya tidak dalam bahaya. Jika tidak Tu Qialuo dan Baza pasti akan mati. Bagaimanapun, hidup mereka sekarang terikat pada Yang Kai. Jadi jika sesuatu terjadi padanya, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sebagai perbandingan, meskipun Yin khawatir, dia harus tetap tenang. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok besar orang telah muncul dari Istana Es dan menyerang mereka dengan agresif. Raja Iblis Perempuan yang memimpin semuanya berada di peringkat tinggi. Masing-masing dari mereka mengendarai jenis binatang iblis yang berbeda. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi yang cerah dan memancarkan aura yang megah. Di belakang Raja Iblis ini, beberapa ribu master ras iblis juga pindah. Adegan ini menyebabkan kelompok bawahan Yang Kai merasa agak tidak nyaman. Bahkan ekspresi Yin, Tu Qialuo, dan Baza berubah. Meskipun mereka tidak hidup di bawah komando Beili Mo,
Mereka tahu bahwa Bailey Mo memiliki sekelompok elit di bawah komandonya yang disebut pengawal Sprout Snow. Masing-masing dari mereka adalah elit dari ras iblis dan memiliki peralatan yang sangat baik dan mengembangkan metode kultivasi yang sangat istimewa. Ketika mereka habis-habisan, itu biasa bagi mereka untuk melawan 3 atau 5 musuh pada tingkat kultivasi yang sama. Jika mereka membentuk formasi, mereka akan mampu menyapu 10 kali musuh. Demon Rache yang bergegas keluar dari Ice Palace jelas merupakan Proud Snow Ice Guard yang legendaris. Jadi meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan pihak ini, momentum mereka benar-benar membanjiri Cloud Shadow dan Blue Plains Alliance, menyebabkan kerumunan panik. Kelompok pengawal Sprout Snow bergegas maju dan berhenti di jalur mereka. Semuanya berdiri dalam barisan yang teratur. Masing-masing dari mereka mengenakan ekspresi arogan saat mereka menatap ke arah bawahan Yang Kai. Raja Iblis wanita terkemuka melambaikan tangannya dan berteriak, kelilingi mereka. Dengan satu perintah, beberapa ribu orang menyebar dan mengepung mereka. Dalam waktu kurang dari selusin napas, lebih dari 10.000 orang telah dikepung. Pada saat hidup dan mati ini, Yin dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan tegang. Tanpa perlu mereka mengatakan apa-apa, puluhan ribu Master Demon Rache telah berbalik untuk menghadapi orang-orang di sekitarnya. Semuanya mengenakan ekspresi serius. Pertempuran hidup dan mati akan segera dimulai. Tu Qialuo dan Raja Iblis lainnya mau tidak mau menelan ludah mereka. Mengetahui bahwa begitu pertempuran hari ini dimulai, 10.000 dari mereka akan dikuburkan di sini. Apa yang telah dilakukan Raja Besar di Istana Es untuk memprovokasi pengawal es? Untungnya, meskipun pengawal es telah mengepung mereka dengan erat, mereka tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang. Seolah-olah mereka hanya menjebak mereka di sini. Setelah beberapa saat, melihat bahwa mereka masih tidak berniat menyerang mereka, Tu Qialuo sedikit tenang. Mengetahui bahwa bahkan jika Yang Kai benar-benar telah menyinggung Bailey Mo, masih ada ruang untuk negosiasi. Merenung sejenak, dia mendorong bawahannya dan melangkah maju, memaksakan senyum di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Salam, tuan-tuan, saya Dataran Biru." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, bayangan cambuk tiba-tiba mencambuk ke arahnya dari langit. Suara angin dan guntur bisa terdengar dari cambuk ini, dan itu sangat cepat. Ekspresi Tu Qialuo berubah saat dia secara naluriah mengedarkan ki iblisnya untuk melawan. Tetapi setelah menggertakkan giginya, dia tidak melawan. Cambuk lembut mendarat di wajahnya, meninggalkan bekas berdarah di atasnya. Raja Iblis perempuan yang memimpin duduk di atas tunggangannya dan menatapnya. Dengan dingin berkata, tidak ada yang ingin tahu siapa dirimu. Jadi dengan patuh berdiri di tempatmu. Siapapun yang berani bertindak gegabah akan dibunuh tanpa ampun. Wajah Tu Qialuo berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimanapun, dia adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Jadi kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tetapi pihak lain adalah anggota pengawal es. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sudah cukup baik bahwa dia hanya menerima cambuk. Kehilangan muka lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Namun, ini membuatnya yakin bahwa pengawal es ini tidak berniat menyerang mereka untuk saat ini. Situasi saat ini pasti terkait dengan Yang Kai. Apakah menjebak mereka di sini untuk mencegah siapapun membocorkan informasi? Tu Qialuo mengerutkan kening, bingung. Di sisi lain, Yin mau tak mau menoleh untuk melihat Xiao Wu. Jika ada orang yang bisa membantu mereka dalam situasi sulit ini, itu pasti Yu Rumeng. Terakhir kali, keturunan jiwa Yu Rumeng jatuh pada Xiao Wu. Jadi kali ini, dia secara alami juga bisa melakukan hal yang sama. Pada saat itu, bahkan jika itu hanya gumpalan jiwa Yu Rumeng, pengawal Sprout Snow ini tidak akan berani bertindak gegabah. Seolah merasakan tatapannya, Xiao Wu juga menoleh untuk menatapnya sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Mata Yin tidak bisa menahan peredupan karena dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah Yang Mulia Yu Rumeng, dia tidak bisa datang ke keturunan jiwa dengan santai. Terakhir kali, dia telah dirangsang oleh aura Bailey Mo. Jadi dia muncul. Kali ini, tidak ada bahaya. Jauh dari kemampuan untuk mengaktifkan Soul Discharge. Di bawah istana es Sprout Snow, ada penjara es gelap dengan total 18 lapisan.
Setiap lapisan lebih keras dari yang terakhir. Di 18 lapisan terdalam, bahkan Raja Iblis tidak akan bisa bertahan lama. Dan hawa dingin yang memenuhi udara sudah cukup untuk membekukan jiwa seseorang dan membunuh mereka. Di dalam penjara es, ada banyak iblis yang telah melakukan kejahatan berat. Secara umum, begitu seseorang memasuki tempat ini, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk pergi. Dan pada akhirnya, mereka akan mati beku. Atas perintah Beilimo, Raja Iblis perempuan yang mengawal Yang Kai ke penjara es tiba dan langsung disambut dengan hormat. Ini juga Raja Iblis. Dan Raja Iblis tingkat tinggi pada saat itu. Dilihat dari kilau batu di wajahnya, dia seharusnya adalah iblis batu. Tetapi statusnya jelas tidak sebanding dengan orang yang mengawal Yang Kai. Begitu mereka bertemu, mereka saling menyapa dan bertukar basa-basi. Iblis batu kemudian memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Yang lain, kesalahan apa yang dia lakukan?" Dia menyinggung Sein. Raja Iblis perempuan memegang Yang Kai dan mengguncangnya. Stone Demon menyeringai jahat. Dia cukup berani setelah hati-hati memeriksa Yang Kai. Dia tiba-tiba berseru, "Orang ini. Dia manusia." Raja Iblis perempuan secara alami tahu apa yang ingin dia tanyakan. Ini sebenarnya manusia. Stone Demon mengangkat alisnya dan menunjukkan tatapan penasaran. Dia belum pernah melihat manusia sebelumnya. Jadi dia secara alami menganggapnya cukup menarik. Setelah mengukur mereka untuk sementara waktu, dia menemukan bahwa ras manusia seperti ini memiliki mata dan tangan. Segera kehilangan minat. Dia bertanya, "Apa arti dari Yang Mulia? Apakah dia ingin dia mati dengan cepat atau lambat? Jika dia mati dengan cepat, dia akan dilemparkan ke penjara es beberapa lantai di bawah dan akan mati beku dalam waktu kurang dari sehari. Jika dia disiksa secara perlahan, dia akan terlempar ke beberapa lantai tengah dan akan mampu bertahan lebih lama. Dia tidak bisa mati." Raja Iblis perempuan menggelengkan kepalanya. Dia sangat berguna bagi Yang Mulia. Ketika Iblis Batu mendengar ini, dia tertegun sejenak. Selama bertahun-tahun, tidak ada ras iblis yang telah dilemparkan ke penjara es yang selamat. Tetapi sekarang yang ini benar-benar tidak bisa mati. Tetapi karena ini adalah perintah dari Sein, dia secara alami harus mengikutinya dan bertanya, "Apa kultivasinya?" Raja Iblis kelas menengah dengan fisik yang kuat. Tetapi kultivasinya telah disegel oleh Sein. Kultivasinya telah disegel. Stone Demon memandang Yang Kai dengan simpati. Tidak tahu bagaimana dia telah menyinggung Sein. Tidak hanya dia dilempar ke penjara es, tetapi kultivasinya juga telah disegel. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Lapisan ketujuh. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih jauh. Jaga pengaturannya." Raja Iblis menyerahkan Yang Kai ke pihak lain dan menginstruksikan. Yang Mulia telah memerintahkan bahwa ketika dia bangun, katakan padanya ketika dia bertobat, Yang Mulia akan membebaskannya. Bersambung.